Pintu apapun tidak boleh dilewati oleh saluran air kotor. Ya, bahkan pintu utama adalah yang paling berpantangan kalau bagian bawahnya atau atasnya dilewati saluran air kotor. Pintu yang boleh membuka keluar hanya pintu bagian belakang ya. Pintu samping tentu saja berpantangan kalau dibuka ke arah luar ya. Angin yang masuk dari depan bablas ke belakang. Ini nggak bagus. Karena apa? Karena udaranya tidak berputar-putar di dalam rumah Anda. Napas naganya tidak nyampe kemana-mana. Berarti kalau dianalogikan Anda baru terima uang, langsung aja Anda buang lagi. Nah, rumah tusuk sate nggak selamanya jelek. Kalau cocok, justru Anda harus berani menghadapi tusuk sate tersebut agar kemajuan melimpah ruah dengan cepat. Jembatan yang berada di depan pintu utama, kemudian di bawahnya itu ada sungai, itu mengasumsikan seolah-olah sedang menyeberangi alam gaib. Para juragan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk sesi tanya jawab yang ke-49. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh manajemen FSA dan hendak saya bahas pada saat yang berbahagia ini. Tentu saja saya berharap Anda dapat menyeksamainya dengan sebaik mungkin ya, agar manfaatnya betul-betul dapat Anda rasakan. Pertama, saya hendak menjumpai sahabat kita, juragan yang paling sering ya berkomentar, datangnya dari Taiwan ya. Seorang mbok yang namanya Sri Rejo. Mbok Sri Rejo bertanya pada video rezeki rumah dan seputar dapur. Selamat pagi Pak Kang, selamat pagi juga Mbok Srejo. Mudah-mudahan Anda di Taiwan selalu bergembira, sehat walafiat dan sukses dalam segala hal yang Anda lakukan. Mau tanya, silahkan tentunya. Kalau mau meninggikan rumah biar rata dengan jalan. Rupanya rumah Anda rendah dibandingkan jalan raya, toh? Lantainya, karena jalan lebih tinggi daripada rumahnya. Tapi jarak dari jalan 10-an meter. Apakah di halaman untuk jalan juga ditinggikan? Ya, dalam konteks ini tentu saja saya menyarankan yang terbaik dong ya. Yang terbaik adalah berpedoman pada azas, bersandar pada gunung, melihat lautan. Jadi, saya berharap Anda membuat rumah dengan lantai yang lebih tinggi bahkan dibandingkan jalan raya. Bukannya flat, tapi lebih tinggi. Misalnya, jalan kita anggap titik nol. Anda punya 10 meter sebelum sampai ke rumah. Nah 10 meter ini kalau setiap meter Anda naikkan 10 cm begitu ya, terus sampai ke dalam, itu kan 10 cm kali 10 meter. Paling enggak rumah Anda sudah naik 1 meter ya. Nah, yang lebih bagus kalau bisa naik lebih daripada itu sedikit ya, tentu saja lebih baik. Karena semakin ke belakang semakin meninggi, itu artinya bersandar pada gunung melihat lautan. Anda berkata lagi, kalau kita buat garasi di pekarangan awal, terus yang ditinggikan rumahnya saja, apa boleh Pak? Ya tentu saja boleh ya. Jadi misalnya di pekarangan lebih rendah daripada jalan raya. Tapi saya berharap di daerah Anda itu tidak banjir. Kalau banjir nanti kan gawat tuh parkiran mobil ya toh. Jadi kembali lagi kepada apa yang tadi sudah saya sampaikan, yang terbaik adalah kalau bagian depan pun ditinggikan pula ya.
Tapi tidak masalah kalau Anda hendak hanya meninggikan lantai rumah saja, lebih tinggi daripada jalan di depan rumah. Saya tunggu jawaban Pak Kang. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Pak Kang dari Taiwan. Terima kasih, salam sejahtera juga untuk Anda dan sahabat semua di Taiwan ya, yang berjuang untuk devisa Indonesia, apalagi tentunya. Tentu saya selalu berharap semuanya dalam keadaan sehat, sukses selalu. Tetapi ada satu lagi nih komentar dari Anda Mbok Siti Rejo yang bertanya pada video lebar tangga dan ukuran kusen pintu ya. Maaf mau tanya Pak Kang, kalau menambah ruang di teras boleh tidak menurut Feng Shui? Boleh saja, toh halaman Anda masih luas ya. Boleh-boleh saja Anda menambahkan ruangan pada rumah Anda ya. Ruang itu yang tengah untuk ruang tamu, sebelah kiri untuk garasi, dan sebelah kanan untuk ruang tamu satu kamar tidur. Secara umum tidak masalah. Kalau secara khusus tentu saja harus saya hitung dong ya, yang mana yang kiri, yang mana yang kanan, itu ada hitungan yang khusus ya, berkaitan juga dengan apakah tanah tersebut memang cocok untuk Anda gitu ya. Kemudian bagian mana yang ruangan positif ya, sektor positifnya, dan bagian mana yang sektor negatifnya. Tetapi terlepas daripada itu, secara umum tentu jawabannya adalah boleh. Namun satu hal yang hendak saya peringatkan kepada Anda, jangan sampai keliru. Kalau rumah Anda ini 2 lantai, kalau 1 lantai tentu nggak masalah. Kalau 2 lantai tentunya di dalam rumah Anda punya 1 tangga ke lantai 2 dah. Ya, mungkin tadinya tangganya ada di bagian belakang daripada bangunan atau bagian depannya. Saya belum menggambarkan secara rinci. Namun kalau kemudian karena penambahan ruangan tadi, posisi tangga utama Anda berada pada titik sentral bangunan, tentu menjadi keliru dong ya. Saya berharap itu tidak terjadi. Oke? Saya mau lanjut kepada Nabela Nada ya. Juragan atau juragin Nabela Nada ini yang bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang ya. Bahkan saya siok kambing tanah tahun 1979 ya. Tidak masalah, tetapi saya tentu saja tidak bisa menelaah siok kambing belaka. Ramalan mengenai siok kambing tentu saja dapat Anda saksamai pada buku tahunannya ya. Setiap tahun kan ada tinjauan yang selalu berbeda. Kalau Anda belum memilikinya, Anda bisa kunjungi channel YouTube-nya Sonora ya. Di sana ada penjelasan mengenai bagaimanakah peluang siok kambing di tahun kelinci air Imlek 2574 ini ya. Nah, dapur saya lantainya lebih rendah 80 cm dari lantai ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, apakah boleh tahun ini saya ubah naikkan lantai dapur sekalian direnovasi dapurnya? Terima kasih. Ya tentu saja, karena di tahun ini tahun kelinci air 2023 Imlek 2574, yang bersiok kambing kan tidak ciong ya, sedang selaras. Silakan kalau Anda mau melakukan renovasi dan merubah apapun yang Anda kehendaki di rumah tersebut, bukan hanya pada peninggian lantai dapur, tapi bagian-bagian lainnya pun tidak ada pantangan pula. Namun demikian, saya berharap Anda memanfaatkan kalender Imlek 2574. Di sana dijelaskan tanggal berapakah Anda sedang selaras untuk memulai perbaikan renovasi. Kalau sudah dimulai pada hari tersebut, besok-besoknya ya silakan dilanjutkan terus gitu ya. Oke. Saya mau mengunjungi Juragan Watoniso. Anda Watoniso Juragan bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang rumah ya. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga untuk Anda dan keluarga Anda. Saya Sulis
Oh, nama juragan ternyata Sulis. Tanya, rumah hadap utara, pintu utama berhadapan dengan pintu samping rumah, efek negatifnya apa? Nah, ini satu pertanyaan yang saya sendiri bingung untuk membayangkannya, rumah Anda itu seperti apa juragan Sulis. Sebab pintu utama tuh adanya di depan, kemudian pintu samping kan adanya di dalam rumah. Ya, kok bisa sih saling berhadapan? Ya, nah kalau kecuali rumah Anda itu bentuknya kotak, kemudian dipotong nih tengahnya, bagian tengah depan dipotong. Anda bikin pintu seolah-olah pintu masuk ada dua yang saling berhadapan. Itu mungkin ya. Tapi hal semacam ini kan nggak bagus. Kenapa? Karena pintu utama. Jadi saya tekankan satu hal saja kepada Anda juga Gansulis, bahwa pintu utama tidak boleh berhadapan dengan pintu apapun. Baik itu pintu samping, pintu kamar, atau pintu apapun. Karena pintu utama sendiri seharusnya berukuran lebih besar dibandingkan dengan pintu yang lainnya. Pintu yang boleh saling berhadapan adalah pintu-pintu yang ukurannya sama. Pintu kamar tidur dengan pintu kamar tidur boleh saling berhadapan, asalkan Anda membuatnya dalam posisi yang simetris satu sama lain, tidak berpotongan sama sekali. Ya. Tetapi untuk pintu utama itu tidak diperkenankan. Efek negatifnya tentu saja banyak gangguannya ya. Ya, bisa kesehatan, bisa keuangan, tapi sektor keuangan pada umumnya lebih tampak terasa dibandingkan kesehatan gitu ya. Namun kalau betul-betul bisa berhadapan dengan pintu samping, tentu dampaknya dikhawatirkan jauh lebih besar. Nah, ada saluran pipa air kotor ya dari WC toilet melewati bawah lantai kamar tidur dan ruang makan. Apa efek negatifnya? Terima kasih. Juragan Sulis, pipa air kotor dari WC toilet untuk pembuangan ke saluran ya ataupun ke septic tank tentu tidak masalah melewati kamar tidur Anda. Tidak masalah melewati ruang makan Anda. Yang jadi masalah kalau saluran tersebut melewati bagian bawah daripada pintu. Pintu apapun tidak boleh dilewati oleh saluran air kotor. Ya, bahkan pintu utama adalah yang paling berpantangan kalau bagian bawahnya atau atasnya dilewati saluran air kotor. Paham ya? Oke, saya mau menjumpai juragan atau juragin Limi Hardi ya. Saya berpikir juragan Limi Hardi ini. Ya, bertanya pada video pantangan depan, dalam dan belakang rumah. Selamat malam Pak Kang, selamat malam juga juragan. Salam sehat dan sukses. Anda pun harus selalu sehat dan sukses selalu dong ya bersama keluarga. Mau tanya Pak Kang, saya tinggal di rumah dinas hadapnya ke utara. Begitu masuk pintu utama ada ruang tamu. Wih, bagus dong ya. Kalau masuk pintu nggak ada ruang tamu itu pertanda jelek, uang cepat habis ya. Kemajuan tiada gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat rumah-rumah, banyak rumah-rumah orang Eropa gitu ya, mereka hanya mengandalkan gaji, setelah itu dihabiskan gajinya. Karena kita lihat saja, ruang tamunya itu biasanya ada di bagian dalam menjadi satu kesatuan dengan ruang keluarga. Ini tentu gambaran yang kurang baik ya. Nah, tetapi Anda punya rumah tentunya bagus. Masuk pintu, langsung ruang tamu. Tetapi satu hal, hadap utara, saya tidak bisa mengatakan posisi rumah ini cocok atau tidak dengan Anda ya, karena Anda pun tidak ada data kelahiran. Dan data kelahiran
Yang pertanyaan yang bersifat pribadi seyogianya diajukan ke Radio Sonora ya, dengan ketentuan yang saya cantumkan di samping ini. Nah, begitu masuk pintu utama ada ruang tamu, tentu saja bagus ya. Asalkan juga ketika kita memasuki ruang tamu, di kiri ruang tamu, di kanan ruang tamu tidak ada pintu kamar. Kecuali ada pintu ruang kerja, masih memungkinkan, masih boleh ya. Untuk masuk ke ruang keluarga, ada gawang dengan pintu sliding yang menggantung dan lebih lebar daripada pintu utama. Perlu Anda pahami, Juragan Limi Hardi dan semua para pemirsa, sahabat Juragan yang baik hati, bahwa gawangan yang lebih besar daripada pintu utama tidak bermasalah. Ya, namun demikian gawangan sebaiknya yang besar itu tidak berpintu. Kalau dia sudah berpintu, kesannya bukan lagi sebagai gawangan, tapi adalah pintu. Ya, nah Anda membuatnya atau yang memang sudah tersedia di rumah dinas adalah pintu sliding. Ya, sliding pun menandakan bahwa ekonomi pada rumah tersebut lemah gitu ya. Nah, namun demikian itu tidak bermasalah ya. Kalau sebelum pintu sliding tadi Anda taruh saja penyekat ya, agar pintu sliding itu tertutup dengan penyekat yang masif ya. Saya lanjut dulu ya. Mungkin Anda bertanya lagi, sampai di sini kan rumah dinas nggak bisa dibongkar. Kita lanjut dulu. Di samping ada pintu menuju teras. Pintu dengan 2 daun pintu, bukaannya keluar. Ya, kalau Anda sudah banyak mendengar, menonton, menyeksamai video-video yang telah dipublish oleh YouTube channel FSE, maka pintu yang boleh membuka keluar hanya pintu bagian belakang ya. Pintu samping tentu saja berpantangan kalau dibuka ke arah luar ya. Nah, lebarnya menurut Anda ini juga lebih lebar daripada pintu utama. Nah, ini juga nggak bagus ya. Di atas pintu samping saya pasang cermin cembung. Nah, saya juga bingung Anda pasang cermin cembung tujuannya apa? Karena nggak ada korelasinya pemasangan cermin cembung dengan pintu yang membuka ke arah luar ya. Karena ini rumah dinas, jadi saya tidak bisa merubahnya. Apakah ini baik secara feng shui? Menyiasatinya bagaimana? Sio saya, sio kerbau, terima kasih Pak Kang. Hanya mengandalkan informasi sio kerbau tentu saja saya tidak sanggup untuk menelaah apakah posisi rumah ini cocok dan bagaimana mengatur rumah yang terbaik untuk Anda yang bersio kerbau. Karena yang bersio kerbau itu jutaan orang banyaknya, setiap orang spesifikasi elemennya tentu saja berbeda-beda dong satu sama lain. Ya. Kemudian seperti tadi saya katakan, cermin cembung itu tujuannya untuk apa gitu ya. Tapi ya tidak masalah kalau Anda sudah memasangnya ya. Jadi Anda harus punya solusi yang tepat. Ingat ya, bahwa cermin cembung tidak bisa menangkal posisi arah bukan pintu yang keluar maupun ukuran pintu yang lebih lebar daripada pintu utama. Nah, sekarang cara jalan keluarnya bagaimana? Menanggulangi posisi dari pintu ke dalam rumah ada gawangan. Tadi saya bilang, Anda sebaiknya taruh aja tuh penyekat. Nah, penyekat yang di sini, Anda nggak usah bobok-bobok tembok rumah. Ya, Anda bikin aja dari triplek, kasih kaki. Ya, nah kemudian tinggal dipasang deh di depan itu bukan gawangan gitu ya. Nah, jadi gawangan ada di balik penyekat Anda yang masif tadi. Di ujungnya sebagian tentu harus ada bukaan di mana Anda harus bisa berlalu lalang untuk ke dalam dan keluar. Yang pasti bahwa Anda dari pintu utama dan ruang tamu tidak lagi bisa melihat bagian dalam rumah, itu tujuannya ya.
Nah, kemudian berkaitan dengan pintu samping. Bagaimana nih? Ada dua cara. Anda bisa aja bikin satu papan, ya. Misalnya papan ini tingginya 30 cm, Anda tempelkan saja supaya Anda nggak usah mantek lah. Anda pasang pakai double tip di bagian bawah kusen pintu, sehingga Anda kalau keluar masuk kan harus lompat, seolah-olah pintu tadi adalah jendela. Nah, kalau sudah jendela kan boleh buka keluar memang. Nggak ada jendela yang ditarik ke dalam, daun jendela ini. Jendela memang harus keluar, ya. Jadi di bagian dalam daripada kusen tadi Anda tempelkan papan setinggi 25-30 cm gitu ya. Nah, atau cara lain kalau Anda merasa itu masih rasanya susah, ya, masih sulit ya. Anda bisa dengan dua cara lagi. Yang pertama, Anda bukanya satu daun saja, supaya dia lebih kecil ukurannya daripada pintu utama, toh? Nah, setelah itu ambillah dua tanaman pot, ya, yang tingginya kurang lebih 1 meter. Anda letakkan pada kiri dan kanan daripada lubang pintu di mana akses yang hendak Anda gunakan itu bisa berlalu lalang. Kemudian yang ketiga, Anda cari fungling, ya, keliningan angin, untuk digantungkan di pintu yang menjadi akses lalu lalang ke samping tadi, ya. Apa itu fungling? Fungling adalah keliningan angin. Nah, sebaiknya keliningan anginnya disesuaikan, ya. Di mana pintu itu berada, apa bahan keliningan yang cocok. Ada itu videonya mengenai keliningan angin. Anda seksamain dong ya supaya tidak keliru. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk mengunjungi sahabat baik kita, juragan kita, pemirsa kita, Endang Doang. Juragan Juragin Endang Doang bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang. Salam Pak Kang, saya dari Kerawang mau bertanya. Salam untuk Anda yang tinggal di Kerawang ya. Mudah-mudahan Kerawang yang sekarang sudah begitu maju, makin maju, maju, dan maju terus. Rumah tanpa pintu belakang sama sekali, dia bilang. Jadi rumahnya Juragan Endang Doang nggak punya pintu belakang ya. Tapi dari pintu utama ada pintu 2 di tengah dan belakang, tapi tidak tembus keluar. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sebetulnya tidak ada pintu belakang tidak masalah. Kita kan pernah bahas itu, ada videonya ya. Anda mungkin terliwat tidak menyeksamainya. Yang penting sirkulasi daripada bagian depan dan belakang. Sirkulasi yang dimaksudkan adalah bagian depan harus bisa menerima energi, pencahayaan udara yang baik, dan haruslah dia berputar ke daerah belakang, dari samping ke kiri dan ke kanan. Nah, karena pintu utama merupakan aliran daripada napas naga dalam istilah feng shui, yang akan memberikan Anda keberuntungan paling baik, paling maksimal. Maka biarlah hembusan angin itu, hembusan udara bisa baik sekali masuk ke dalam ruangan Anda dan tidak jeblos ke dalam rumah, langsung ke belakang. Tapi haruslah bisa berputar-putar mengelilingi rumah. Tadi Anda katakan di tengah ada 2 pintu yang saling berhadapan, ya, sehingga ada 3 pintu. Nah, ini kan akibatnya angin yang masuk dari depan bablas ke belakang. Ini nggak bagus. Karena apa? Karena udaranya tidak berputar-putar di dalam rumah Anda. Napas naganya tidak nyampe kemana-mana. Berarti kalau dianalogikan Anda baru terima uang, langsung aja Anda buang lagi. Kapan Anda bisa nabung? Kapan Anda punya kemajuan gitu, finansial yang baik? Ini yang menjadi satu permasalahan. Ya, jadi yang terbaik adalah bahwa Anda patut melakukan penyekatan pada pintu yang bagian tengah agar udara yang masuk ke dalam tidak langsung jeblos ke belakang, tapi berputar dahulu, sehingga pintu yang tengah misalnya Anda bikin penyekat atau Anda pindahkan posisinya,
sehingga dia berputar dulu ke lain sisi dan nanti di belakang pun dia berputar lagi. Nah, di bagian belakang memang rumah sekarang kan tidak lagi ada bagian belakang. Rumah Anda dengan rumah belakang sekarang berhimpitan. Kalau dulu ada yang namanya beranghang, ya, beranghang itu kan ada misalnya 1 meter, biasanya dipakai sebagai sarana pemisah dengan tetangga. Dan biasanya kalau ada bahaya kebakaran, pemadam kebakaran pun bisa memakai beranghang itu memadamkan api, ya. Biasanya saya dengar sih seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini beranghang ditutupin, masing-masing diakui oleh pemilik rumah, ya, saling cepat-cepat mengakui. Nah, sehingga beranghang kebanyakan udah tiada. Nah, yang penting udara yang masuk dari depan tuh bisa keluar. Keluar itu bisa Anda putarkan ke atas. Ini pun sama seperti, ya, Anda memiliki pintu belakang. Jadi tidak perlu merasa khawatir tidak punya pintu yang terbuka ke bagian belakang rumah. Asalkan udara Anda bisa berputar di dalam rumah, itu sudah sangat baik, ya. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saya mau menjumpai penanya yang meniknamekan namanya Shanghai Kid. Shanghai Kid, ya, bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang rumah. Malam Pak Kang, izin tanya. 3,5 tahun yang lalu, Pak Kang pernah minta saya pakai baju warna hijau dan merah. Memang saya tidak ingat, ya, pernah menyarankan Anda seperti itu, karena yang bertanya tuh banyak sekali, ya. Tapi saya berharap karena sudah 3,5 tahun, manfaatnya sudah Anda rasakan, gitu, ya. Nah, kenapa saya menyarankan Anda memakai warna hijau dan merah? Karena untuk menutupi elemen-elemen yang kurang pada komposisi kelahiran Anda. Dan tentunya bagi Anda yang rumahnya sudah sesuai dengan Feng Shui, pemakaian warna memang tidak dibutuhkan lagi. Jadi sifatnya memang adalah sementara sepanjang rumah yang dihuninya belum betul-betul berkecocokan, baik itu dalam konteks kedudukan dan hadap maupun dalam hal penataan yang betul-betul berkeselarasan pula. Saya juga dengar untuk menambah kayu, kata Anda. Baik apabila meletakkan air di sudut tenggara. Sehingga saya berencana membuat kolam ikan di sudut tenggara lahan. Pertanyaan saya ada 2, katanya. Sudut tenggara lahan rumah atau bangunan rumah? Ya. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya. Jadi kolam ikan boleh aja di bangunan rumah, ya, di dalam bangunan rumah, nggak masalah, boleh. Tetapi kalau Anda membuatnya di dalam rumah, ada ketentuannya. Bahwa kolam yang ada di dalam rumah, atasnya tuh harus terbuka, tidak boleh Anda tutupi, gitu, ya. Jadi dia harus punya udara ke atas. Kecuali memang kalau Anda meletakkan akuarium. Akuarium bagian atasnya tidak ada ketentuan harus terbuka sampai langit, ya. Nah, kemudian sudut tenggara lahan rumah, yaitu berarti Anda boleh aja bikin kolam di halaman rumah, silakan. Tapi ya tentu saja
Bukan berarti lahan rumah, tenggara lahan rumah, kemudian Anda bangun kolam renang di rumah tetangga, di tenggara rumah Anda. Tapi rumahnya tetangga itu kan bukan begitu yang dimaksudkan ya. Tapi adalah di rumah Anda gitu ya. Rumah saya hadap timur. Nah, tentu saja saya tidak tahu cocok atau tidak ya. Sehingga tenggara rumah saya ada di halaman depan. Udah pasti dong ya. Kalau kita lihat ke depan timur ya, sebelah sudut kiri adalah timur laut, kanan depan adalah tenggara gitu ya. Nah, di luar sisi kanan dari pintu ruang tamu, berarti ruang tamu Anda ada di bagian tengah. Sementara saya pernah dengar dari teman bahwa harus hati-hati dalam posisi kolam air di luar depan pintu ruang tamu. Ada efek ke istri. Kalau ada efek ke istri, kenapa harus hati-hati? Yang harus hati-hati kalau ada efek jelek ke istri. Kalau ada efek kan belum tentu jelek atau bagus loh. Anda harus jelaskan efeknya jelek atau bagus gitu ya. Oke, tapi nggak masalah. Saya mengerti yang maksud Anda adalah efek jelek ya. Sekarang sudut tenggara lahan adalah tempat sampah. Saya dengar di radio bahkan bahwa ini tak baik sehingga mau segera saya ubah. Mohon pencerahannya ya. Nah dalam konteks ini yang pertama saya tidak tahu ya apakah Anda cocok atau tidak menghuni rumah yang berhadap ke timur. Untuk memahami hal itu Anda sebaiknya ajukan pertanyaan pribadi ya ke Radio Sonora via 0812-112-9200 dengan ketentuan yang ada di samping saya ini ya. Nah, tadi Anda bilang bikin kolam harus hati-hati kalau di depan rumah. Itu betul ya. Kalau memang mepet ya, berarti buka pintu langsung kolam. Itu tentu saja satu, takut orang kecebur dong ya. Yang kedua, saya bikinkan jembatan atau kolamnya berada di kiri dan kanan, di bawahnya kolam itu menyambung menjadi satu sehingga ada jembatan di tengahnya. Ini lebih berbahaya lagi ya. Berbahaya kalau enggak cocok. Kalau cocok lebih hebat lagi dong. Nah ini banyak orang yang keliru sehingga ketika seorang pakar feng shui membuat ini di depan rumah langsung dicap, Anda mau jahatin saya. Belum tentu ya, jangan Anda berasumsi buruk terhadap pakar feng shui yang Anda undang ke rumah Anda itu ya. Jadi dia harus menghitung yang jelas sebetulnya cocok atau enggak dengan Anda. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Karena apa? Karena jembatan yang berada di depan pintu utama, kemudian di bawahnya itu ada sungai, itu mengasumsikan seolah-olah sedang menyeberangi alam gaib, alam ya boleh dibilang alam bukan alam manusia lah. Ya, ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi memang harus dijaga-jaga jangan sampai Anda mengundang seorang yang keliru dalam hal menilai. Nah, supaya jangan sampai terjadi gini, sebaiknya Anda jangan langsung membuat kolam di depan pintu, agak jauhan lah. Nah, kalau tadi kolam Anda itu ada di tenggara, kan aman, nggak ada masalah, bukan di depan pintu ya, oke-oke aja dong ya. Jadi itu Anda harus pahami ya. Kemudian tempat sampah. Tempat sampah secara umum di tenggara memang kurang baik, tapi ada hitungannya lagi. Ya secara khusus belum tentu jelek gitu. Tergantung ya di mana unsur sektor negatif, di mana sektor positif. Tapi kalau Anda khawatir, daripada justru kekhawatiran itu yang membuat Anda akhirnya berpikir yang tidak-tidak, Anda pindahkan saja ke tempat sampah gitu. Oke, ada Doni Chai. Doni Chai bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang rumah. Selamat malam Pak, saya Sio Ayam. Soalan saya, rumah hadap barat, tapi pintu utama hadap utara. Karena jalur jalan terus menuju tepat jika pintu menuju barat.
Apakah boleh kolam ikan di depan luar pintu utama arah utara? Terima kasih ya Pak, salam dari Malaysia. Salam juga untuk Anda yang tinggal di Malaysia, Doni Chai. Salam buat keluarga, juga para handai taulan, sahabat sekaliannya. Ya, sehat selalu, sukses selalu ya. Anda bertanya, rumah Anda hadap ke barat, saya tidak bisa menjawab ya. Apakah cocok atau tidak? Kalau rumah hadap barat berarti rumah Anda berposisi kedudukan di timur ya. Barat dan timur. Tapi Anda harus pasti, barat itu jangan sekedar barat, tapi harus Anda lihat tabel di samping saya. Barat itu yang dimaksudkan adalah 247,5 sampai 292,5 ya. Sedangkan kedudukannya timur 67,5 sampai 112,5 derajat gitu ya. Nah, kenapa Anda memindahkan hadap ke utara? Karena di depan ada jalanan yang tegak lurus dengan rumah Anda. Berarti rumah Anda kalau di Indonesia itu istilahnya rumah Anda tusuk sate gitu ya. Kena tertusuk sate. Nah, rumah tusuk sate nggak selamanya jelek juga Gandoni. Ya, jadi Anda kirimkan data kelahiran Anda ke Radio Sonora. Nanti saya bahas apakah itu cocok atau tidak. Kalau cocok, justru Anda harus berani menghadapi tusuk sate tersebut agar kemajuan melimpah ruah dengan cepat gitu. Kalau tidak cocok, memang sebaiknya dipindahkan posisinya. Nah, Anda memindahkannya ke arah utara. Ya, Anda boleh buka itu video kedudukan dan hadap pintu ya. Di sana ada penjelasan sebaiknya pintu menghadap ke mana gitu ya. Nah, Anda pun bertanya, apakah boleh kolam ikan di depan luar pintu utama arah utara ya? Ya, tadi kita sudah bahas. Asalkan tidak langsung di depan pintu, dia punya jarak yang jauh, tidak masalah. Lebih bahaya kalau sudah di depan pintu kemudian ada jembatan. Nah, ini sebaiknya dihindari kecuali Anda telah menghitungnya betul-betul dengan detail ya, dengan seksama. Kalau enggak sebaiknya jangan ya. Sebetulnya kalau Anda itu cocok menghadap ke tusuk sate terlebih ya. Dan kalau juga Anda mau bikin kolam, Anda sebetulnya nggak perlu memiringkan pintu Anda ke utara. Karena dengan membuat kolam di bagian depan rumah, kolam itu pun dapat berfungsi sebagai penghambat, ya, penetralisasi, ya, pelemahan terhadap deraan energi jelek yang datang dari jalan yang menohok ke rumah Anda tersebut. Paham ya? Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Juragan Fredericus Ananda yang bertanya pada video dapur aluminium, dapur besi, uang habis melulu. Bahkan aku mau tanya, kalau bangun kolam bagus enggak pakai batu bata semen? Dan selain pelihara ikan koi, menurut Feng Shui ikan apa yang bagus yang terjangkau? Thanks. Ya, bikin kolam kebanyakan orang bikin dengan semen dan batu bata. Kecuali Anda mau beli kolam plastik, Anda masukkan ke dalam lubang ya. Tapi itu pun biasanya di semen juga kan. Jadi ya nggak masalah lah pakai batu bata, pakai semen. Nah, yang penting jangan bocor, itu satu. Kemudian juga jangan sampai semennya terkontaminasi sesuatu sehingga bikin mabuk ikan. Ya, itu juga jangan dong ya. Makanya sebelum pelihara ikan, kolam sebaiknya direndam dulu 2 minggu atau lebih sehingga bau semennya pun menghilang. Sehingga ikan Anda bisa sehat di kolam tersebut. Nah, ikan apa yang paling bagus? Yang paling bagus sih kalau Anda peliharanya ikan paus di dalam rumah. Kenapa? Kalau Anda bisa pelihara ikan paus berarti Anda sukses, rumah Anda besarnya luar biasa. Ini bercanda loh ya. Nah, ikan apapun nggak masalah Juragan Fredericus, silakan ya, nggak perlu ikan koi ya. Ikan koi orang bilang ikan yang mendatangkan hoki. Sebetulnya ikan koi adalah ikan yang hoki. Dia ikan yang hoki karena yang beli harus orang yang punya duit, apalagi kalau yang impor
ya. Nggak punya duit bagaimana bisa beli? Kemudian dipelihara dengan spesialisasi yang khusus pelayanannya, penanganannya. Ya, harus memiliki ketentuan berapa besar kolam tersebut, berapa banyak, berapa ketentuan untuk sistem filternya. Kemudian kalau mau bagus lagi harus dibikin pendingin ya, supaya suhunya teratur. Nah, itu ikan hoki. Nah, kalau ikan hoki mati, maka yang punya sial. Memang belinya mahal. Jadi di sini yang patut Anda ingat adalah bahwa air ya, sebagai bagian dari feng shui, dia mengangkat rezeki kalau posisinya benar dan air tersebut ada kehidupan. Kita pelihara ikan di dalamnya ya. Saya berharap Anda tidak rancu oleh pandangan-pandangan keliru mengenai ikan-ikan hoki ya. Nah, kemudian kita lanjut ke penanya yang terakhir. Ya, juga dari Anda, Frederikus Ananda ya. Pada video yang sama juga ada bertanya nih. Bahkan kalau mau bangun kolam renang bagusnya sebelah mana ya? Nah, tadi sudah dibahas tuh ya. Yang paling bagus secara umum loh ya, sebaiknya tidak di dalam ruangan yang tertutup ya. Kalau ruangan tertutup sebaiknya jangan, kecuali Anda mau mengorbankan bagian langit-langit atau rumah semuanya dibuka sehingga udara bisa bebas keluar hingga ke langit gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa posisinya kalau bisa sebaik mungkin ya, secara umum loh ya, tidaklah kolam itu berada pada sektor selatan, tidak juga pada sektor barat, tidak juga pada sektor barat laut rumah ya. Nah, yang terbaik kalau bisa secara umum juga ya, adalah pada sektor timur dan tenggara rumah. Ya, oke. Saya berharap Anda juga Frederikus Ananda dan para sahabat juga semua yang menyaksikan video ini dapat memetik manfaat yang terbaik, karena kesuksesan Anda adalah harapan daripada saya yang selalu mau hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Dengan kata lain, kemajuan Anda adalah kebahagiaan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Sukses!